Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam, oleh Fadilatul Syekh atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala, dengan sarah singkat Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu ta'ala. Sekarang kita sampai bab yang kedua, bab wujubid dukhul fil Islam, bab wajibnya masuk ke dalam agama Islam. Sekali lagi babnya, bab wujubid dukhul fil Islam, wajibnya masuk ke dalam al-Islam. Sebelum kita baca dalil-dalilnya, bab ini kata para ulama ada kaitan dengan sebelumnya tentang keutamaan al-Islam. Artinya kalau seorang itu tahu bagaimana keutamaan al-Islam, di antaranya Islam satu-satunya agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pahala umat Islam dilipat gandakan dibandingkan yang lainnya. Maka kalau orang itu masih punya akal sehat, dia akan masuk ke dalam al-Islam. Dan wajib kita pahami juga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada al-jin. Ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat, masuk ke dalam al-Islam. Jadi ini bagi yang belum memeluk agama Islam, wajib masuk ke dalam al-Islam. Ya, ini sekali lagi bab wujubid dukhul fil Islam. Kemudian kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di antaranya firman Allah surat Ali Imran 85,
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Dan wajib kita pahami makna Islam di sini adalah maja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah beliau. Karena insya Allah mungkin juga ada pembahasan khusus bab setelah ini, bab tafsir al-Islam. Ya. Kata para ulama, al-Islam itu ada dua definisinya. Islam yang bermakna umum, Islam yang bermakna umum, yaitu seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab juga dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa. Al-Islam huwal istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam yang bermakna umum adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintahnya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini makna Islam secara umum. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk patuh kepada perintahnya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan yang berbuat kesyirikan. Ini Islam bermakna umum. Artinya semua para nabi, para rasul sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh sampai sebelum Nabi kita Muhammad SAW, bahkan sampai Nabi kita Muhammad SAW, itu Islam ya bermakna tadi al-istislam lillahi ta'ala. Semua para anbiya membawa ajaran Islam. Makanya kalau antum baca misalnya kisah Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, ya seperti dalam surah Al-Baqarah misalnya, Allah berfirman, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menghadiri ketika datangnya sakratul maut kepada Nabi Yakub, ketika beliau berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi, siapa yang kalian sembah sepeninggalku nanti? Putra-putra Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah sesembahanmu. Sesembahannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, satu sesembahan, ilahan wahidah. Kemudian kata mereka, wa nahnu lahu muslimun, kami adalah muslimun. Ini semua para anbiya membawa agama Islam. Ya. Namun sekali lagi ini yang bermakna umum. Meskipun secara umum sama antara Islam yang dibawa oleh para anbiya dengan Nabi kita Muhammad SAW dari sisi akidahnya, pondasinya. Namun dari segi perinciannya tentu berbeda.
Seperti contohnya masalah puasa Ramadan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad puasanya itu diwajibkan nyicil tiap bulan 3 hari. Terus tiap bulan demikian. Kalau kita langsung sebulan. Jadi secara umum ada kemiripan, namun secara perinciannya berbeda. Sebagaimana kata Allah juga dalam surat Al-Maidah, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap rasul, setiap umat kami berikan syariat yang berbeda-beda, yang masing-masing punya syariat tersendiri. Akan tapi masalah pondasi akidahnya, tauhidnya sama dengan tadi. Dibangun di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan dan diwajibkan taat kepada Allah. Ini Islam secara umum yang dibawa oleh semua para nabi, para rasul. Adapun dalam ayat ini surat Ali Imran 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan," barang siapa yang mencari agama selain Islam, yang memeluk agama selain Islam, yaitu Islam dalam artian yang khusus, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sudah insya Allah kita sampaikan, Rasul SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan aw nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang ajaranku lalu tidak beriman denganku, dengan apa yang aku bawa, kecuali termasuk dia penghuni api neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini sekali lagi Islam yang bermakna khusus, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima darinya dan dia termasuk orang-orang yang merugi di akhirat. Maka kewajiban setiap manusia masuk ke dalam al-Islam. Ayat yang kedua, dalil yang kedua, surat Ali Imran juga ayat ke-19, Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama, yaitu yang hak, yang diridai di sisi Allah, hanyalah al-Islam. Yaitu tadi Islam yang bermakna khusus, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepakat ulama ahli sunnah mengatakan kufur orang yang menyeru kepada wahdatul adyan, persamaan antar agama atau persatuan antar agama. Karena seorang muslim, muslimah wajib meyakini firman Allah seperti yang kita baca tadi, yang diridhai oleh Allah, satu-satunya agama di atas muka bumi adalah Islam. Ini keyakinan yang harus dipatenkan, tidak boleh ada keraguan sama sekali. Sebagaimana seorang muslim muslimah tidak boleh ada keraguan, hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. La ilaha illallah.
yang artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadai dengan hak kecuali Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, tidak boleh ada keraguan sama sekali. Apalagi kalau kita pelajari juga syarat la ilaha illallah, diantaranya al-yakin, harus yakin terhadap akidah ini. Allah berfirman dalam akhir-akhir surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Tidak boleh ada keraguan dalam masalah akidah seperti ini. Akidah yang menyatakan Allah satu-satunya sesembahan yang hak, demikian pula wajib yakin dengan seyakin-yakinnya hanya Islam satu-satunya agama yang hak di atas muka bumi. Jangan pernah ada keraguan. Ya, karena memang kelompok misionaris, orientalis, liberal, mereka ingin untuk melunturkan akidah kaum muslimin yang satu ini dengan seruan semua agama sama, semua agama mengajarkan kepada kebaikan. Tidak sama antara yang menyeru kepada Allahu Ahad yaitu Islam dengan yang menyeru kepada banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekali lagi ayat yang sekali lagi harus betul-betul kita pegang erat, hanya Islam satu-satunya agama yang hak, itu tadi Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sampaikan bab ini yang pertama ditujukan kepada non-muslim. Wajib bagi mereka masuk ke dalam Islam karena Islam satu-satunya agama hak, dan sudah kita sampaikan pada bab sebelumnya tentang keutamaan Islam. Ini bagi non-muslim. Bagi yang sudah muslim harus juga punya keyakinan bahwasanya ajaran Islam yang hak yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin masih ingat awal-awal kita muqaddimah kajian ini, pertemuan yang pertama, meskipun agak lama ya karena banyak libur waktu itu. Intinya kitab ini, ada yang ingat enggak? Kitab ini secara umum, secara ringkasnya, kesimpulannya ini berkaitan dengan apa? Ada yang masih ingat? Dan sebagai penyempurna apa? Nah, ada yang ya silakan lihat catatannya. Ketemu enggak? Secara ringkas tentang apa inti buku ini? Atau sebagai penyempurna apa? Ada yang ingat? Nggak ada. Nyatatnya juga kelewatan. Baik, ya dimaklumi masih puasa ya. Baik, sudah kita sampaikan di awal muqaddimah, kitab ini sebagai penyempurna pembahasan kitab-kitab yang lain dari penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, yang beberapanya sudah kita kaji, yang secara umum berkaitan dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, ya, tentang tauhidul ibadah. Ya, kita mengkaji kitab tauhid dan yang masih berjalan sampai sekarang. Ya, kita juga pernah membahas kitab Kasyfus Syubuhat, Al-Usulus Tsalatsa. Ini secara umum berkaitan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Adapun buku ini secara ringkasnya berkaitan dengan kalimat syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi itu inti pembahasannya. Ayat ini, bab ini
kita sampaikan tadi pertama kali ditujukan kepada non-muslim, orang-orang kafir, agar mereka masuk Islam. Apa itu Islam? Agama yang diajarkan, dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang sudah muslim, kewajibannya ketika mengaku sebagai umat Islam, ya Islamnya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti ajaran yang lain. Karena yang membawa Islam, ya dalam artian secara khusus tadi, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita sudah mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensinya berislam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham insyaallah ya, ayat-ayat ini dan juga yang setelahnya ditujukan kepada dua golongan manusia, yang non muslim alias orang kafir, untuk mereka masuk ke dalam Islam, yang sudah masuk Islam untuk mengikuti Islamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak yang mengaku ini adalah ajaran Islam dan seterusnya, padahal Islam berlepas diri darinya, ajaran Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Bahkan lebih parah dari itu, contoh kelompok Ahmadiyah, mereka mengaku umat apa? Muslim, padahal sepakat ulama mengatakan mereka bukan umat Islam. Syahadat mereka berbeda dengan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka ditekankan di sini, kalau sudah masuk Islam, Islamnya ia harus mengikuti Islam Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, mulai dari masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Jangan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW, karena tadi akan tertolak dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dibawakan ayat yang ketiga, firman Allah surat Al-An'am 153, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Ini juga sama berkaitan dengan kewajiban masuk ke dalam Islam ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus larangan dari menyimpang darinya. Dibawakan di sini tafsir dari ulama tabi'in yang bernama Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Mujahid rahimahullah, as-subul al-bid'ah wasyubuhat. Yang dimaksud dengan wala tattabi'us subul, jangan ikut jalan-jalan yang banyak. As-subul adalah kebid'ahan-kebid'ahan, dan syubuhat kerancuan-kerancuan dalam pemahaman dalam beragama. Maka sekali lagi, seorang muslim muslimah kalau sudah mengaku sebagai umat Islam harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu butuh belajar dan belajar, ya. Belajar apa itu akidahnya Rasul, apa itu ibadahnya Rasul, seperti misalnya puasa Ramadan ataupun apa saja yang dilakukan Rasul di kala bulan suci Ramadan. Ini harus dipelajari dan ya kemudian diamalkan, dan tidak boleh menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengancam kalau mereka mengikuti selain jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan memecah belah mereka dari jalan Allah. Dan ini sudah pernah kita sampaikan dalam kajian sebelumnya, Al-Usulus Sittah,
bahwasanya yang menjadikan umat terpecah belah yaitu al-bid'ah, ajaran-ajaran baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memecah belah umat itu syubhat, kerancuan dalam beragama, atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang atau gagal paham tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi termasuk yang memecah belah jalan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat juga ada riwayat dari seorang sahabat Rasul yang mentafsirkan ayat ini. Ada yang ingat enggak riwayat dari siapa itu? Tolong ngantuk. Ada ucapan sahabat Rasul yang menjelaskan lebih lanjut tentang ayat ini. Ucapan siapa? Masih puasa ya? Puasa dari menjawab pertanyaan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Riwayat yang masyhur yang sering kita sampaikan juga. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, khatalana Rasulullah SAW khatan biadi. Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus seraya membacakan ayat wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subul. Kata Abdullah bin Mas'ud, summa khata khututan an yamini wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris-garis yang banyak di kanan dan di kiri seraya mengatakan laisa minha sabilun illa alai syaiton yad'u ilai. Tidaklah ada satu jalan yang banyak di kanan di kiri tersebut kecuali ada setan yang menyeru kepadanya. Ini luar biasa faedah dari riwayat tersebut. Yang pertama, kata para ulama termasuk usul ahli sunnah, seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafidahullah dalam kitab beliau Situ Durar min Usuli Ahli Athar, bahwasanya al-haqqu wahid, at-tariqu wahid, jalan kebenaran cuma satu. Ini yang harus dicamkan dan ditanamkan dalam diri seorang muslim-muslimah. Jalan kebenaran cuma satu. Rasul yang mengatakan demikian berdasarkan firman Allah juga, wa anna hadza sirati, satu jalan yang lurus, yang benar, jalannya Allah, jalannya Rasul cuma satu. Ya. Ini yang wajib dipegang erat, wajib untuk ditelusuri. Adapun yang menyimpang ini buahnya, ya. Kata Rasul, sebagaimana tadi kata Abdul Mas'ud, Rasul menggaris-garis yang banyak, jalan kesesatan banyak. Ya. Ini mirip juga dengan sabda Rasul tentang perpecahan umat. Umat Islam terpecah menjadi berapa? 73. Yang selamat berapa? Cuma satu. Jalan kebenaran cuma satu. Ini yang harus dijadikan prinsip dalam hidup kita. Kebenaran itu hanya satu, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyimpang darinya pasti salah, pasti sesat. Rasul yang mengatakan demikian, bahkan Allah yang berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka kalau kita punya prinsip seperti ini, nggak akan mungkin ada kebimbangan lagi. Sudah, yang penting ini adalah ajaran Rasul, ini dalilnya, maka pegang erat. Tidak perlu tengok kanan ke kiri lagi, karena kanan di kiri ini banyak jalan-jalan kesesatan. Kemudian kata Rasul tadi, setiap jalan itu ada setan yang menyuruh kepadanya, baik setan dari kalangan jin maupun manusia. Ini yang Rasul sebut sebagai setan, penyebar kebid'ahan dan asyubuhat. Tadi dikatakan Mujahid yang menyebarkan syubhat, itu termasuk dalam kategori asubul. Dan kata Rasul yang menyuruh kepada jalan-jalan tersebut itu adalah asyaiton.
Ya, dan setan kata Allah dari jin dan manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dalam kalau nggak salah surat Al-An'am Allah mengatakan, demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Ini yang menyuruh kepada kesesatan, al-bid'ah wa asyubuhat. Dan dari riwayat tadi dari Abdul Mas'ud tadi, berdasarkan ayat dan juga hadis Rasul SAW, wajib kita yakini bahwasanya kebenaran tidak bisa diukur dengan mayoritas. Ya. Karena Rasul mengatakan yang sesat, yang menyimpang banyak, setan-setannya itu banyak, yang benar cuma satu. Jadi mayoritas bukan dalil kebenaran. Kebenaran itu ukurannya tadi ajaran Rasul SAW. Yang sesuai ajaran Rasul itu yang benar, meskipun minoritas, bahkan meskipun sedikit atau bahkan satu orang yang mengikuti. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud juga ketika beliau mentafsirkan apa arti al-jamaah dalam hadis perpecahan umat tadi, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ya, mayoritas bukan dalil kebenaran. Bahkan Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini yang harus juga dipegang erat. Bahwasanya kuantitas, ya, banyak-banyakan orang, pengikut, follower, atau apapun namanya, ini bukan dalil kebenaran. Ya, dalil kebenaran al-haqqu mir rabbik. Kata Allah, kebenaran dari Rabbmu, yaitu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah dalil dari hadis Rasul SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan dalam perkara kami, itu dalam urusan agama ini, yang bukan dari agama ini, maka itu tertolak, raddun. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Ya, contoh misalnya salat, ya. Salat maghrib 3 rakaat. Boleh tidak ditambah 5 rakaat? Ya. Kalau secara akal-akalan, ya. Namanya 5 rakaat dengan 3 rakaat, tentunya banyak mana pahalanya? Secara logika saja. 5 juta sama 3 juta, banyakan mana? Ya? Mau yang mana itu? Salat maghrib 3 rakaat. Kalau secara akal, ya kalau ditambah ya, tambah pahala, kan begitu. Tapi Islam bukan dengan akal-akalan, Islam dengan dalil. Apa yang diajarkan itu yang dilaksanakan. Maka kalau ada yang melaksanakan salat maghrib misalnya tadi 5 rakaat, maka tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayatnya wa may yabtaghi ghaira islamin falan yuqbala min. Yang mengikuti Islam selain Islamnya Rasul, maka apa? Tertolak. Hadisnya juga menguatkan. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Contoh juga puasa. Ya, puasa wajib Ramadan. Ramadan ini kan banyak proyek kita.
ya maka tunda ajalah puasanya nanti bulan Syawal misalnya, diganti bulan Syawal, bulan apa puasa wajibnya, boleh tidak? Ya, kan Islam itu mudah, tidak bisa. Ya sudah paten, ya bulan suci Ramadan itulah waktu ibadah apa? Ya untuk berpuasa wajib bagi setiap muslim muslimah yang sudah balik berakal dan seterusnya. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran, ya kutiba alaikumus syiyam, kemudian kata Allah ayyaman ma'dudat, sudah jelas. Atau mungkin digeserlah ya sahurnya ba'da salat duhur. Ya, karena apa? Pagi masih aktivitas, nanti setelah itu ya berpuasa. Kayak anak kecil puasa beduk ya. Bisa tidak? Tidak bisa, kecuali yang tadi anak-anak latihan aja, bukan puasa beneran. Namun ini sekali lagi puasa yang syar'i dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini sekali lagi aturan dalam berpuasa sudah paten baku, tidak boleh di otak-atik lagi, tidak boleh di rubah-rubah lagi, ataupun tadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing, tidak bisa. Sudah, ini ajaran Islam yang paten. Barang siapa yang menyelisihinya maka tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Contoh lagi yang sering viral juga ketika bulan suci Ramadan, yaitu kejar setoran ketika apa? Salat tarawih 21 rakaat dalam waktu apa? Sesingkat-singkatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada seorang yang salat tahiyatul masjid tidak tumaknina, alias tadi cepat-cepatan, enggak tenang rukuknya, sujudnya, Rasul katakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Rasul anggap salatnya orang tersebut yang tidak tumaknina tidak sah. Rasul suruh apa? Ulangi. Maka sekali lagi bukan salat itu kejar setoran rakaat, namun apa? Bagaimana salat sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Percuma, rugi, naudzubillah. Rasul yang mengatakan, bukan kita. Rasul menyuruh orang itu apa? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Yang dikenal dengan istilah hadis al-musi salatah. Hadis tentang orang yang jelek salatnya. Yang Rasul katakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ini menguatkan sabda Rasul tadi, barang siapa yang melaksanakan ibadah tidak mengikuti ajaran Rasul SAW maka tertolak. Sebagaimana juga kisah ada seseorang yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha. Rasul mengatakan syatuka syatulahmi, daging sesembelihanmu ini daging biasa, nggak ada nilai pahalanya sama sekali. Kenapa? Nggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Menyembelih hewan kurban itu selesai salat Idul Adha. Dan sebagaimana firman Allah, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Yang dimaksud di sini sembelihan Idul Kurban, kata sebagian ulama tafsir. Maka sesembelihan itu setelah salat. Kalau sebelum salat disembelih itu tidak ada nilai pahala sama sekali, tertolak. Ini Rasul yang mengatakan demikian. Demikian pula dalam Sahih Bukhari juga yang masyhur hadisnya, kisahnya 3 orang yang datang kepada isi Rasul bertanya tentang ibadahnya Rasul di rumah mereka. Ketika dijawab, mereka takaluha, mengatakan ibadahnya Rasul itu masih kurang banyak. Namun mereka mengatakan iya, karena Rasul sudah diampuni dosa-dosanya. Adapun anak, salah seorang dari mereka mengatakan usolli wala arqud, aku akan sholat malam terus, tidak akan tidur. Fokus ibadah. Kemudian yang kedua,
asum wala uftir, aku puasa terus gak mau berbuka puasa. Yang ketiga mengatakan la atazawwaju nisa, aku gak mau menikahi perempuan-perempuan. Apakah Rasul membenarkannya, mensupportnya? Tidak. Rasul memarahi mereka. Rasul mengatakan ini akhsyakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah dari kalian. Namun usolli wa arqud, aku salat malam, aku juga tidur. Asum wa uftir, aku berpuasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, ajaranku, maka dia bukan dari golonganku. Ini sekali lagi Rasul SAW menyalahkan orang-orang yang tidak mau beribadah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan Rasul ancam amalannya tertolak. Naudzubillah min dzalik, sia-sia. Ya, dan kita mungkin juga pernah mendengar cerita kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat rahib-rahib orang-orang Nasara, beliau menangis. Ya, ketika ditanya, "Ma yubkika ya amral mukminin?" Apa yang membuat engkau menangis wahai amral mukmin Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, ketika aku melihat rahib-rahib tersebut, aku teringat dengan firman Allah, amilatun nasibah. Mereka ini sudah beramal, amilah, bahkan nasibah, capek, letih, lelah beribadah. Ya, mereka kan tinggal di tempat ibadah mereka, bahkan tidak mau menikah dan seterusnya, fokus ibadah, mengabdikan diri di tempat peribadahan mereka. Namun apa balasannya? Kata Allah, tasla naron hamiyah, yang mereka dapati justru apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Sudah capek letih beribadah, namun balasannya api neraka. Kenapa? Tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam Islam itu yang paling utama kualitas. Baik tadi masalah tadi pengikut dan sebagainya, kualitas. Demikian pula dalam ibadah, sebagaimana firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, kualitas ibadahnya. Kata Fudail bin Iyad, arti ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Apa yang paling ikhlas? Maka khalisalillah, kalau ikhlas karena Allah. Apa arti sawaban? Muwafiqan li sunnati Rasulullah SAW, yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Itu yang paling utama diperhatikan oleh setiap muslim-muslimah dalam beribadah, yaitu apa? Kualitas ibadahnya, ikhlasnya, dan itibaknya mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kita baca lagi hadisnya. Walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Ya, karena namanya orang yang normal, nggak ada yang enggan masuk apa? Surga. Pasti semuanya mengharapkan surga. Qala man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa mentaatiku dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, barang siapa memaksiati diriku dialah yang enggan masuk surga. Ini juga berkaitan dengan tadi. Untuk yang non muslim, kalau nggak mengikuti ajaran Rasul, dia tidak akan mungkin masuk surga selama-lamanya. Namun kalau umat Islam seandainya berbuat maksiat, kebid'ahan dan sebagainya, masih ada harapan masuk surga, meskipun ada ancaman masuk neraka terlebih dahulu. Naudzubillahi min dzalik. Namun hadis ini intinya keutamaan
bagi yang mau mengikuti Islam ala Rasulullah SAW, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan sudah pernah kita sampaikan juga, Imam Ahmad mengatakan, nadartu fil mushaf fawajatu fihi anna ta'ata rasul fi 33 maudhi'an. Aku memperhatikan, meneliti dalam mushaf Al-Quran, dan aku dapati ada 33 ayat yang mewajibkan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya, wa fi sahih, di dalam Sahih Bukhari juga dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, abghadun nas ilallahi salasatun, ada 3 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan Allah punya sifat al-bughd, sifat kemurkaan, benci, ya, sesuai dengan kebesarannya. Ya, sifat abghadu annas ilallah, Allah punya sifat murka, benci kepada sebagian manusia. Kata Rasul SAW, manusia yang paling dibenci oleh Allah ada 3 golongan. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang menyimpang di tanah haram. Ya, entah di kota Mekah, kota Madinah, terlebih di kota Mekah. Ya, mungkin yang pernah haji atau umrah, yang mungkin belum pernah umrah, kita doakan semoga diberangkatkan umrah atau haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota Mekah, ya, ataupun kota Madinah itu ada namanya tanah haram. Dikatakan haram karena ada hal-hal yang memang diharamkan dilakukan di situ, ada hukum-hukum khusus. Itu ada batasannya. Kalau misalnya di Madinah itu dalam, kalau nggak salah Sahih Muslim, ini pernah kita ceritakan dulu waktu kita kuliah di situ tahun 2000-an lah ya. Kalau kita keluar bandara, kan bandaranya sudah direnovasi sekarang, dulu masih kecil. Kalau keluar bandara itu ada kayak pelang besar gitu. Ada hadis Rasul SAW dicantumkan di situ. Al-Madinatu haramun baina airin ila saurin. Kota Madinah itu kota haram, ya, di antara gunung namanya Saur sampai gunung Air. Itu ada batasannya, ya. Kemudian kata Rasul, man ahdatsa fiha hadatsan au awa muhdatsan fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Kata Rasulullah SAW, dan barang siapa yang berbuat kebid'ahan di kota Al-Haram tadi, kota Madinah tadi, maka bagi dan yang membantu, mendukung, yang melindungi perbuatan bid'ah tersebut, baginya laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Itu dulu kita dapati pelang besar sekali di tempat keluar bandara kota Madinah. Nggak tahu sekarang nggak pernah kelihatan, wallahu a'lam. Namun itu sekali lagi hadis yang sangat masyhur tentang hukum-hukum khusus tanah haram. Ya, di antara juga di Mekah. Mekah juga ada batas tanah haram. Ya, di antara hukum-hukum khususnya tidak boleh orang itu memburu binatang di situ. Ya, kalau mungkin yang pernah umrah, pernah haji, kan banyak di Masjidil Haram itu apa? Burung merpati, doro ya. Itu tidak boleh ditangkap, dimasak, digoreng. Hemat biaya, digoreng, tidak boleh, haram. Itu tanah haram. Ya, tidak boleh. Bahkan jangankan diburu, disembelih, istilahnya digusak, digurak, tidak boleh. Ya, biarkan dia. Demikian pula tidak boleh memotong tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, ya, kecuali kalau tanaman yang ditanam oleh manusia, tanaman liar misalnya, tidak boleh sembarangan
dipotong dan seterusnya. Itu ada hukum-hukum khusus, makanya dinamakan tanah haram karena itu ada khusus, ada larangan-larangan tertentu di tanah haram tersebut. Di sini kata Rasul yang paling dibenci oleh Allah mulhidun fil haram. Mulhidun yang menyimpang, entah penyimpangannya ini dalam bentuk kesyirikan, ini yang paling dahsyat, yang paling besar. Yang kedua kebid'ahan tadi sebagaimana kata Rasul laknatullah baginya malaikat dan semua manusia, demikian pula kemaksiatan. Bahkan di antara hukum khususnya, kalau orang itu sudah ada niat dalam hati berbuat kejahatan, kemaksiatan, itu sudah ditulis dosa oleh Allah. Beda dengan hukum orang punya keinginan berbuat dosa, namun nggak sampai dia perbuat, nggak ditulis dosa. Man hamma bisayatin falam ya'malha. Kata Rasul, barang siapa yang punya keinginan berbuat dosa namun nggak jadi, bahkan bisa ditulis pahala kalau dia niatnya lillahi ta'ala meninggalkannya. Namun kalau nggak dilaksanakan, nggak ditulis dosa. Tapi kalau untuk di tanah haram, terutama di kota Mekah, apalagi di Masjid Haram, kalau sudah ada niat berbuat jahat, berbuat jelek, sudah ditulis dosa dan diancam azab yang pedih. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hajj, kalau nggak salah ayat 25, Allah mengatakan wa may yurid fihi biilhadin bidzulmin nuzikhu min adzabin alim. Barang siapa yang punya keinginan, wa man yurid, yang punya kehendak, punya kehendak saja, niat saja berbuat jelek di tanah haram, di Masjid Haram misalnya, bidzulmin, dengan kezaliman, kata Allah, nuzikhu, kami azab dia dengan azab yang pedih. Ini sekali lagi yang kata Rasul juga mulhidun fil haram, orang yang mulhid, yang menyimpang, entah tadi penyimpangannya bentuknya maksiat, bid'ah, apalagi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua yang paling dibenci oleh Allah, kata Rasul, wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang menghendaki sunnah atau kelakuan orang-orang jahiliyah, sudah masuk Islam tapi inginnya melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, seperti tentunya tadi kesyirikan kepada Allah yang merupakan kelakuan orang-orang musyrikin jahiliyah, menyembah kepada berhala-berhala, kepada wali yang telah mati. Ini sunnah jahiliyah. Ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Islam kok masih kepingin masuk ajaran musyrikin jahiliyah. Di antaranya tadi asyirku billah. Demikian pula yang sering Rasul sabdakan tentang masalah bersikap kepada pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, man mata wa laysa fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Semisal kalau ada yang mengatakan presiden kita ini bukan ulil amri kita tidak ada kewajiban taat kepadanya, dengan berbagai macam alasan apapun, maka kata Rasul, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Karena di antara kelakuan orang-orang jahiliyah, mereka tidak ada pemimpin yang mengatur mereka, inginnya kekacauan, inginnya bebas tanpa aturan dan seterusnya. Ini orang-orang yang kata Rasul paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk Islam namun ingin kelakuan jahiliyah. Atau di antara kelakuan jahiliyah juga kata para ulama, yaitu membela kebatilan seandainya dari kabilahnya, dari golongannya. Ini alaba jahiliyah. Kan jahiliyah demikian, yang penting satu kabilah ana bela mati-matian.
ya, meskipun di atas kebatilan, di atas kesalahan. Ini adalah apa? Ajaran kelompok al-jahiliyah. Dan ini sebetulnya inti hadis ya yang dibawakan oleh penulis tentang bab ini, yaitu wajibnya kita ini kalau sudah mengaku umat Islam, ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, jangan menyimpang, ya. Jangan mengikuti ajaran selain ajaran Nabi Muhammad SAW, entah ajaran Yahudi, ajaran Nasara, ajaran jahiliyah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yang paling dibenci oleh Allah, wa mutallibu dami mri'in muslimin bighairi haqqin liyuhriqau damahu, yaitu orang yang menumpahkan darah orang muslim tanpa hak. Hadis riwayat Bukhari. Kita baca dulu taklid atau penjelasan singkat dari Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Asyahid, inti dari hadis tadi yang terakhir ini, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah wa anal wajib alal abdi at-tamassuk bil Islam. Yang wajib bagi setiap hamba, setiap muslim muslimah berpegang teguh dengan ajaran Islam. Wal hadar min sunanil jahiliyah, dan wajib untuk menjauh dari kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah punya juga buku, ya semoga kita bisa mengkajinya nanti suatu saat biidznillah taala, yaitu Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Itu punya penulis buku ini. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, wajib menjauh dari kelakuan-kelakuan jahiliyah. Wal amal bil Islam walau qalla huwa alladhi yanfa. Wajib mengamalkan ajaran Islam, yaitu tadi yang dibawa oleh Rasul, meskipun sedikit, namun itu yang bermanfaat. Ini yang kita sampaikan tadi, yang penting itu kualitasnya. Ya, kalau kualitas dapat, kuantitas juga dapat, ini nurun ala nur, kebaikan di atas kebaikan. Cuma jangan yang ditargetkan pertama kuantitas, jangan. Entah dalam amal atau tadi dalam masalah-masalah pengikut, jangan. Yang penting kualitas dulu. Kalau dua-duanya didapat, ini sekali lagi nurun ala nur, kebaikan dan kebaikan. Cuma jangan dibalik, yang penting kuantitas, kualitas belakangan. Naudzubillah min dzalik, ini keliru. Kualitas jauh, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal ijtihad fi ghairil Islam wa ghairi sunnah yadur wa la yanfa. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, adapun bersungguh-sungguh, adapun rajin tekun beribadah namun di atas selain ajaran Islam, selain di atas sunnah Rasul, ini berbahaya, bermadarat, tidak bermanfaat. Ya, di samping tadi tidak diterima, dia juga menanggung dosa di hari kiamat, diancam masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini yang harus dijadikan sebagai pegangan. Yang penting kualitasnya, ikhlasnya dan ittiba'nya. Fal wajib ala jami'il mukallafin at-tamassuku bil Islam wa taqayyudi bidinillah. Yang wajib bagi setiap orang-orang yang dibebani kewajiban oleh Allah untuk berpegang teguh dengan ajaran Islam dan terikat dengan agama Allah, wasairi alaihi fi kulli syai' ikhlasan lillah wa mutaba'atin li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib mengikuti ajaran Allah dengan ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penjelasan dari Syekh bin Baz tentang hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, lanjut lagi, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, penulis membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qauluhu sunnatul jahiliyah
yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadatin. Yang dimaksud oleh Rasul tadi, orang yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah adalah yang menghendaki sunnah jahiliyah dalam Islam. Yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah di sini ada dua makna, jahiliyah secara mutlak dan jahiliyah secara muqayyad, terikat. Ya, ai fi saksin duna saksin, kitabiyatin aw wasaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima jabihi al-mursalun. Yang intinya kelakuan jahiliyah adalah kelakuan atau setiap kelakuan yang menyelisihi ajaran para ar-rasul, ya, itu namanya jahiliyah. Entah jahiliyah dalam artian penyembah berhala atau jahiliyah ahli kitab, itu juga sama-sama dikatakan jahiliyah. Kemudian dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah fi sahih an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, di dalam sahih Bukhari Rasul SAW bersabda dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, ya ma'syaral qurra istaqimu, wahai para al-qurra. Ini banyak orang-orang yang keliru paham sebetulnya tentang al-qurra. Seperti yang akan disampaikan nanti oleh Syekh bin Baz, apa makna al-qurra? Yaitu al-ulama. Ya, dikira al-qurra itu yang ahli baca Quran tok. Bukan. Apalah arti pandai baca Al-Quran namun nggak paham isinya. Ya. Alhamdulillah kita sekedar wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Sebelum Ramadan kemarin kita umrah. Alhamdulillah ada kesempatan kita duduk di majelisnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, di Masjid Nabawi. Ba'dal Maghrib waktu itu beliau lagi mengajar kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada bab tentang, kalau tidak salah, tauqirul ulama, wajibnya menghormati para ahli ulama. Salah satu hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab tadi Riyadhus Shalihin yaitu sabda Rasul SAW, liya umma al-qauma aqra'ukum li kitabillah. Rasul mengatakan hendaklah yang mengimami suatu kaum itu aqra'ukum. Ya, kalau terjemahannya mungkin tadi yang paling pintar membaca Al-Qur'an lah, kayak begitu. Tapi sebenarnya kata beliau tidak. Ya, karena apa? Hadis ini pertama kali Rasul tujukan kepada para sahabat, dan qurra'nya para sahabat mereka ahli tafsir Al-Qur'an. Seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bukan sekedar apa? Pintar baca tapi nggak paham isinya. Maka sekali lagi ini yang harus diluruskan. Ya, liya umma aqra'ukum itu sebetulnya bagi para ulama. Ya, karena sekali lagi kata Syekh Abdul Razak tadi, ketika Rasul menyampaikan hadis ini ditujukan kepada para sahabat beliau dan qurra'nya para sahabat, ahli-ahli qiraah dari kalangan para sahabat itu para ulama juga, bukan sekedar orang yang fasih baca Quran, yang indah bacaan, bukan itu. Ya, maka di sini lagi akan ditegaskan siapa al-qurra tersebut. Ya, kita lanjutkan. Ya ma'syaral qurra, wahai para ulama sebetulnya. Istaqimu, hendaklah kalian apa? Istiqamah di atas Islam dan sunnah. Fa in istaqamtum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Dari Hudzaifah, bukan dari Rasulullah SAW. Hudzaifah berkata, wahai para al-qurra, para ulama, wahai para penuntut ilmu agama, istaqimu, istiqamahlah. Jika kalian istiqamah, kalian telah mendahului orang-orang sebelum kalian dengan sangat jauh. Wa in akhadtum yaminan wa shimalan, jika kalian ke kanan ke kiri alias mencela-mencela, faqad dalaltum dalalan ba'ida, maka kalian telah tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh.
Fa in akhadtum, jika kalian mengambil kanan dan kiri seperti tadi Rasul menggaris-garis yang lurus, kanan kirinya sesat. Kalau masih ngambil kanan kiri dari jalan yang menyimpang tadi, faqad dhalaltum dhalalan ba'idah. Sudah tahu kebenaran masih ngambil yang salah, yang sesat. Ini kata Hudzaifah, kalau kalian mengambil kanan dan kiri, gak istiqomah, gak di atas jalan yang lurus lagi, kalian telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dan ini yang juga mirip dengan ucapan beliau yang lain. Hudzaifah pernah juga berkata seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Kata beliau, "I'lam anna dhalala haqqad dhalala an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif." Ketahuilah, kesesatan yang nyata adalah engkau mengingkari apa yang engkau anggap baik dahulu, atau menganggap baik apa yang engkau ingkari dahulu, alias tadi mencela ke kanan ke kiri. Sudah tahu akidah yang benar, manhaj yang benar, masih pindah ke ajaran yang lain. Maka kata beliau, ini kesesatan yang nyata. Kita baca taklik dari Syekh Abdullah bin Bas rahimahullah. Beliau mengatakan makna istaqimu yakni ala tariq, istiqomalah di atas jalan yang benar. Wal qurra, ini yang kita bahas tadi. Wal qurra yakni al ulama wa talabatal ilmi. Yang dimaksud dengan kata-kata al qurra itu para ulama, para penuntut ilmu agama. Bukan yang sekedar hafal Al-Quran namun gak paham isinya, namun menyimpang dari Al-Quran itu sendiri. Apalah artinya? Sebagaimana kelompok Khawarij, kelompok kalau sekarang teroris lah. Mereka kata Rasul yaqrauna min qali khairil bariyah. Mereka ahli baca Al-Quran. Bahkan tokoh mereka dahulu yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa itu? Abdurrahman bin Muljam. Dia ahli membaca Al-Quran. Tapi apalah artinya kalau dia menyimpang dari akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu dia pernah disuruh Umar bin Khattab mengajari kaum muslimin baca Al-Quran. Namun sekali lagi ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia dihukum mati. Ini sekali lagi tidak manfaat kepandian dalam membaca Al-Quran, hafal Al-Quran kalau tidak di atas akidah manhaj Al-Quranul Karim, tidak paham apa isi Al-Quranul Karim. Makanya sekali lagi kalau Rasul mengatakan tadi yang mengimami kaum itu adalah yang paling aqra'ukum bil Quran, yaitu yang paling paham tentang Al-Quran. Demikian pula di sini Hudzaifah mengatakan ayyuhal qurra, ya masal qurra. Yang dimaksud dengan qurra di sini bukan yang ahli baca tok, namun al ulama wa talabatal ilmi. Istaqimu ala dinillah, istiqomalah di atas agama Allah. Faida istaqamal abad faqad sabaqa sabaqan ba'ida. Apabila seorang hamba istiqomah di atas Islam, di atas sunnah, di atas akidah yang benar, manhaj yang benar, maka dia telah mendahului orang-orang sebelum mereka dengan sangat jauh. Wa in hada yaminan wa shimala. Namun kalau menyimpang ke kanan ke kiri tadi, ekstrem kanan ekstrem kiri, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kata Syekh bin Bas lagi, fal wajib at-tamassuk bima syarahallah wal hadar mimma dzammallah. Yang wajib bagi setiap muslim muslimah berpegang teguh dengan syariat Allah dan menjauh dari yang dilarang, dicela oleh Allah. Di antaranya Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Ini celaan bagi yang mengada-ada dalam urusan agama. Kemudian kata Syekh bin Bas rahimahullah lagi, fakun ala tariq walau muqtasidan. Ikutilah jalan yang lurus, telusurilah jalan kebenaran Islam dan sunnah.
walau muktasidan, meskipun bersedang-sedang. Artinya tidak sampai kepada sabiqun bil khairat. Ini berkaitan dengan ayat surat Fatir ya, surat Fatir, nanti antum lihat lagi ayatnya. Allah mengatakan, "Tsumma aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, faminhum dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami. Di antara mereka, di antara orang-orang beriman, ada yang mendolimi diri mereka, yang berbuat maksiat, yang meninggalkan perintah Allah, melaksanakan larangan Allah. Ini yang zalim. Kemudian muktasidan wa minhum muktasid. Ini yang kata Syekh bin Baz, meskipun bersedang-sedang. Apa itu bersedang-sedang? Yaitu yang mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Tidak melaksanakan yang mustahab. Ya. Dan sudah pernah kita bahas dalam pembahasan al-usul sittah, di antara wali Allah itu muktasid. Yang apa? Melaksanakan kewajiban meskipun dia tidak banyak melaksanakan yang mustahab, yang sunnah. Ya, namun dia termasuk wali Allah yang dijamin surga Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu kita dengarkan salah satu kultum tarawih di masjid lain. Inna'udzubillahi min dzalik mentafsirkan muktasid dengan ini orang-orang yang ibadahnya itu dengan bahasa-bahasa agak ribet lah. Intinya muktasid itu orang yang beribadah hanya menginginkan urusan dunia. Enggak tahu dari tafsir mana, na'udzubillahi min dzalik. Padahal muktasidun termasuk yang dipuji oleh Allah, yang bersedang-sedang. Ini sekali lagi yang berbahaya. Asal tafsir yang penting bahasanya keren. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya sekali lagi, walau muktasidan, bahwasanya yang penting istiqomah meskipun sedikit amal ibadah. Yang penting wajib-wajibnya dulu. Tidak ada masalah. Daripada apa? Rajin ibadah namun yang dilakukan menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi tingkatan yang tertinggi kata Allah, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, melaksanakan yang wajib dan juga yang mustahab. Namun dua kelompok ini termasuk wali-wali Allah kata para ulama, sabiqun bil khairat dan muktasid, yang pertengahan, yang sedang-sedang. Fakun ala tariq walau muktasidan mal abral al muktasidin. Jadilah engkau orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, di atas Islam dan sunnah, meskipun bersedang-sedang bersama orang-orang yang muktasidin juga. Khairun min an yasluk at-turuq al munharifa anil huda, daripada mengikuti jalan-jalan yang menyimpang dari petunjuk. Li'annaha tudilluhu wa tub'idu anillahi azza wa jalla, karena jalan-jalan yang menyimpang itu akan menyesatkannya, menjauhkannya dari Allah azza wa jalla. Ini mirip dengan ucapan salah satu ulama salaf, kalau nggak salah Ibnu Aun rahimahullah, mengatakan masdada sahibu bid'ah bid'atan illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah pelaku kebid'ahan itu semakin rajin, semakin tekun berbuat bid'ah, melainkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ilustrasikan, kita gambarkan, antum misalnya mau ke arah Jakarta, tapi naik kendaraan yang arahnya ke Lombok, Bali, sampai Papua sana. Gimana? Semakin antum cepat jalannya, semakin dekat dengan Jakarta atau semakin jauh? Tujuannya Jakarta, tapi apa, jalannya ke arah timur sana. Semakin cepat jalannya, semakin dia jauh dari tempat tujuannya. Demikian pula dia ingin menggapai surga Allah, namun ketika salah caranya, semakin dia jauh dari surga Allah. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, namun dengan cara yang tidak disyariatkan Allah Ta'ala, maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, bal sahibul huda
wa in dzalama nafsahu bi ba'dil ma'asi fa huwa ala tariqin najah. Adapun pelaku maksiat, meskipun dia mendolimi dirinya, namun dia di atas manhaj yang benar, di atas akidah manhaj yang benar, ya, maka insya Allah dia ala tariqin najah, di atas jalan keselamatan. Ini yang seperti sering kita bandingkan bedanya pencuri kalau ditangkap dengan teroris. Kalau teroris ditangkap malah bangga dia. Kenapa? Itu ibadah yang dia yakini. Ya. Beda orang berbuat maksiat, ketika ditangkap dia mohon maaf, minta ampun. Ya. Intinya sekali lagi ini bahayanya apa? Beribadah dengan kebid'ahan ataupun dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pelaku maksiat masih lebih baik. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah, al-maksiyat yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Iblis lebih suka kepada kebid'ahan daripada kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat dalam hati kecilnya ada ya perasaan bersalah, ingin bertobat, namun kalau pelaku kebid'ahan tidak ada perasaan bersalah, nggak mau tobat dia. Makanya Rasul mengatakan, innallaha hajabat taubah an kulli sahibi bid'ah hatta yada'aha. Allah menutup pintu tobat bagi pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya tersebut. Lakin man sara ala ghairil Islam wa tagha fil Islam sunnatal jahiliyah fa huwa fi tariqil halak. Namun barang siapa yang masuk Islam namun mengikuti ajaran selain Rasulullah SAW, maka dia di atas jalan kebinasaan. Nas'alallahal afiyah wassalamah. Ya, kita tutup dengan ucapan penulis juga. Ya, tinggal sedikit lagi kita bacakan, kita tuntaskan. An Muhammad bin Waddah rahimahullah, dari Muhammad bin Waddah rahimahullah, annahu kana yadkhulul masjid fayaqif 'alal hilaq fayaqul fadzakara wa qala anba'ana Sufyan bin Uyainah an Mujri' an Sya'bi an Masruq qala Abdullah ya Ibnu Mas'ud. Intinya di sini dibawakan riwayat ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan laisa amun illa waladi ba'dau asyarru minhu. Tidaklah datang suatu tahun kecuali setelahnya lebih jelek darinya. La aqulu amun amtar min amin. Aku tidak memaksudkan tahun yang lebih banyak hujannya daripada sebelumnya. Wala amun akhsab min amin. Aku tidak bermaksud tahun yang lebih subur tanamannya dari tahun-tahun yang sebelumnya. Wala amirun khairun min amir. Aku tidak mengatakan pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Lakin dahaba ulamaikum. Namun yang aku maksud, tidaklah datang suatu tahun kecuali setelahnya jelek atau lebih jelek daripada sebelumnya, yaitu karena matinya, meninggalnya, wafatnya ulama-ulama kalian. Wa khiyarikum, dan orang-orang terbaik dari kalian. Summa yuhaddits aqwamun yaqisunal umur bi araihim. Lalu datang orang-orang yang mereka hanya berlandaskan logika dalam beragama, ya. Yang mereka jadikan dalil adalah pendapat mereka, akal mereka, logika mereka. Sudah tidak pakai qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Posting sana sini hanya apa yang terbetik dalam akalnya saja, tidak ditimbang lagi dengan itu benar atau enggak, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Ini yang kata Abdul Mas'ud. Ketika ulama sudah banyak meninggal dunia, datang orang-orang yang hanya berlandaskan logika dalam beragama, fayuhdamul Islam wa yuslam, maka Islam akan dihancurkan. Naudzubillahi min dzalik. Wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan dari bab kedua kitab Fadlil Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah.
dengan taklid atau sarah singkat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala. Kalau mungkin ada 1-2 pertanyaan tentang materi yang kita sampaikan tadi, silahkan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.